بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya semua? Saya harap adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga Allah selalu menjaga kita dari segala hal yang buruk. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita di Al-Quran Hadis ya. Sebelum kita masuk pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, mari kita baca doa bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, semoga apa yang kita belajar hari ini akan bermanfaat di kemudian hari ya. Oke, mari kita masuki lagi pelajaran kita hari ini, yaitu surat Asy-Syams. Hari ini kita mempelajari surat Asy-Syams dari ayat 8 sampai ayat 15. Sebelumnya di minggu lalu kita sudah mempelajari dari ayat 1 sampai 7. Dan untuk hari ini, untuk minggu ini kita akan melanjutkannya ya. Seperti biasa, kita baca terlebih dahulu surat Asy-Syamsnya, lalu kita artikan dan kita jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فألهمها فجورها وتقواها وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها. Cukupkan dulu sampai ayat 11. Nanti kita lanjutkan lagi di slide berikutnya. Nah, untuk ayat 8 yang artinya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan kepada manusia tentang ketakwaan dan kejahatan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan manusia. Apakah ia akan memilih? Apakah ia akan berjalan di jalan kejahatan atau di jalan ketakwaan? Dan manusia akan memilihnya. Apakah dia di dunia, Allah menciptakan dia di dunia, dia akan mengerjakan ketakwaan atau hal yang buruk atau kejahatan. Kita lanjutkan di ayat 9. Qad aflaha man zakkaha, yang artinya sungguh beruntung orang menyucikan jiwa itu. Kita lanjutkan dulu ke ayat 10. Wa qad khaba man dassaha, yang artinya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, di sini dalam ayat-ayat ini Allah menegaskan pesan begitu penting sehingga untuk ia perlu bersumpah. Pesan itu adalah bahwa orang yang membersihkan dirinya, yaitu mengendalikan dirinya sehingga hanya mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, akan beruntung, yaitu bahagia di dunia dan diterima di akhirat. Jadi barang siapa menyucikan dirinya dengan ketakwaan, dengan hal-hal yang baik, bahwasanya orang tersebut akan beruntung di dunia dan di akhirat. Di dunia ia akan mendapatkan ganjaran pahala atau mendapatkan ganjaran kebaikan dari orang lain. Dan dia juga akan mendapatkan ganjaran kebaikan di akhirat, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang akan memberikannya tempat yang paling baik, yaitu surga. Kepada siapa? Orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya rugi orang yang mengotorinya, yaitu orang-orang yang mengotori dirinya. Dengan apa? Dengan melakukan dosa, dengan melakukan maksiat.
dengan melakukan perbuatan-perbuatan buruk atau perbuatan yang tercela. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 10 ini ada dua orang. Orang yang melakukan kebaikan dan orang yang melakukan kejahatan atau keburukan. Orang yang melakukan keburukan dia akan mendapatkan satu hal yang buruk juga. Mungkin di dunia dia akan sengsara, hidupnya tidak nyaman, dan di akhirat ia akan mendapatkan ganjaran lagi yang lebih buruk lagi, yaitu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya seseorang di dunia melakukan kesyirikan. Di dunia dia akan tertimpa yaitu merasa gelisah, selalu gelisah dengan apa yang dia lakukan. Dan di akhirat dia akan dicemplungkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi untuk kita sebagai mukmin kita seharusnya melakukan hal-hal yang baik, melakukan ketakwaan yang mana perbuatan kita akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik, yaitu pahala dan mendapatkan tempat yang paling mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat 11, kazzabat samudu bitagwaha, yang artinya kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, yaitu zalim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu kaum, yaitu kaum Samud yang telah mendustakan rasulnya. Kaum Samud adalah umat Nabi Saleh. Mereka telah mendustakan dan mengingkari kenabian dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh, ajaran Allah yang dibawakan oleh Nabi Saleh kepada umatnya. Nabi Saleh diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi kaumnya, yaitu seekor unta betina yang dijelmakan dari sebuah batu besar untuk menandingi keahlian kaum itu yang sangat piawai dalam seni patung dari batu. Bila mereka piawai dalam seni patung sehingga patung itu terlibat bagaikan hidup, maka mukjizat Nabi Saleh adalah menjelmakan seekor unta betina yang benar-benar hidup dari sebuah batu. Akan tetapi mereka tidak mengakuinya dan berusaha membunuh unta itu. Jadi ada suatu kaum yang disebut dengan kaum Saleh, yaitu kaumnya kaum Samud, yaitu dari kaum Nabi Saleh. Yang dimana kaum Samud tersebut dalam ahli memahat batu, bahkan dikatakan kaum Samud itu dapat memahat gunung menjadi sebuah rumah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh, yaitu menjadikan batu itu sebagai hewan, yaitu unta. Akan tetapi kaum Samud, kaum Nabi Saleh mendustakan rasulnya, bahkan membunuh unta yang unta tersebut adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Saleh alaihi salam. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Kita baca terlebih dahulu. Idzim ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Ayat 12 yang artinya ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Awal kecelakaan bagi kaum Samud adalah ketika tampil seorang yang paling jahat dari mereka, yaitu Qudar bin Salih. Ia adalah seorang yang sangat berani, perkasa, dan bengis. Ia datang memprovokasi kaumnya untuk membunuh unta betina Nabi Saleh. Di sini di ayat 12 ini menerangkan muncul seseorang di tengah-tengah dari kaum Samud yang memprovokasikan, yang
memprovokasikan kaumnya untuk membunuh unta Nabi Saleh. Lanjutkan di ayat 13. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan meminumnya. Nah, Nabi Saleh memperingatkan kaumnya agar tidak mengganggu unta itu, memperingatkan bahwa unta itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dan haknya untuk memperoleh minum berselang hari dengan mereka. Harus dihormati. Ia memperingatkan pula bahwa bila mereka mengganggunya, mereka akan mendapatkan bahaya. Di sini, di 13 ini, Nabi Saleh memperingati kaumnya, yaitu kaum Samud, bahwasanya jangan untuk mereka membunuh atau mengganggu unta tersebut. Nah, di mana unta tersebut dapat menghasilkan susu yang dapat diminum. Kita lanjutkan ke ayat 14. فَكَذَّبُوهُ فَأَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Namun mereka mendustakan dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Nah, di sini di ayat 14 ini menerangkan akibat dari apa yang dilakukan oleh kaum Samud kepada untanya Nabi Saleh. Mereka mendustakan, tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulnya, yaitu Nabi Saleh, di mana apabila mereka mengganggu unta, mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakannya, lalu mereka menyembelih unta tersebut. Dan benar kata Nabi Saleh, mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang dikarenakan dosa mereka yang mereka mendustakan nabinya. Yaitu dengan apa? Allah Subhanahu wa taala meratakan mereka dengan tanah. Yaitu negeri tersebut rata dengan tanah dengan mengirim petir yang menggelegar yang diiringi gempa yang dahsyat sebagai balasan pembengkakan dan dosa-dosa mereka. Jadi di kaum Samud terjadi azab. Allah memberikan azab kepada mereka dengan apa? Petir-petir yang menyambar mereka dan gempa yang sangat dahsyat sehingga mereka diratakan oleh tanah. Kita lanjutkan ke ayat 15. Wala yakhafu uqbaha. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Yaitu artinya Allah tidak peduli bencana yang ditimpakan kepada mereka dengan korban yang begitu besar. Hal itu karena pembengkangan mereka yang sudah sangat keterlaluan, yaitu membunuh unta betina yaitu mukjizat yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Nabi Saleh. Nah, di sini Allah tidak peduli apakah mereka binasa, satu kaum semuanya binasa. Karena apa? Karena dosa mereka, yaitu mendustakan nabinya. Nah, di sini kita mengambil pelajaran dari kisah kaum Samud, bahwasanya apabila segala yang diperintahkan dari Rasul Allah Subhanahu wa taala, kita harus mematuhinya. Tidak boleh mendustakan Rasulnya. Kita tidak boleh mendustakan perintah Rasul yang dibawakan perintah Allah yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita segala sesuatu yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita harus mentaatinya. Agar apa? Agar kita selamat di dunia dan di akhirat dan tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya telah selesai di pelajaran kita hari ini. Sedikit di sini Ustaz memberikan tugas untuk adik-adik di rumah, yaitu silakan merojaah mandiri surat Asy-Syams di rumah masing-masing. Silakan adik-adik merojaah lagi surat Asy-Syamsnya, tidak perlu dikirimkan ke Ustaz, silakan dimerojaah masing-masing di rumah. Alhamdulillah, kita telah selesai di pelajaran kita hari ini.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.